Di sebuah kampung terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada sebuah pohon trembesi tua. Pohon itu menjulang tinggi, berdiri kokoh di tengah tanah lapang, persis di samping jalan setapak yang biasa dilalui warga. Tapi yang membuat pohon itu berbeda, adalah sebuah ayunan tua yang tergantung di salah satu dahannya. Tali ayunannya sudah kusam, usang, dan kayunya tampak rapuh dimakan waktu. Tapi anehnya, ayunan itu selalu bergoyang sendiri, bahkan ketika angin tidak berhembus sama sekali. "Mbah, kenapa ayunan itu nggak pernah dilepas?" tanya seorang bocah kecil pada kakek tua yang sedang duduk di serambi rumahnya. Kakek itu hanya menatap kosong, lalu menjawab lirih, karena kalau dilepas, dia yang di atas itu bakal marah. Inilah kisah tentang ayunan gantung di atas pohon. Sebuah cerita yang mungkin akan membuatmu berpikir dua kali sebelum berani mendekati sebuah pohon tua di pinggir jalan kampung. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam di Kampung Ngablak selalu punya aroma yang berbeda. Bukan hanya aroma tanah basah yang bercampur embun, tapi juga aroma ketakutan yang tak pernah hilang. Hening, hanya suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan, seolah-olah mereka pun enggan mendekat ke satu tempat yang berdiri angkuh di ujung jalan setapak itu. Di sana, berdiri sebuah pohon trembesi raksasa. Usianya mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Dahan-dahannya melebar, saling menyilang seperti tangan raksasa yang siap merengkuh siapa saja yang berani datang terlalu dekat. Tapi, bukan hanya pohon itu yang menyeramkan. Yang membuat siapapun bergidik adalah sebuah ayunan tua yang tergantung di salah satu dahannya. Ayunan itu bukan ayunan biasa. Talinya sudah lapuk kusam, dan kayunya tampak retak di beberapa sisi. Tapi anehnya, seolah melawan logika, ayunan itu selalu bergerak pelan bolak-balik meskipun angin sama sekali tidak bertiup. Krek, 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 suara itu seperti nyanyian kematian. Pelan, tapi menusuk. Menggema di telinga, membuat bulu kuduk berdiri tanpa bisa dikendalikan. Di balik tembok rumah, dua bocah, Wawan dan Joko, mengintip ke arah pohon itu. Mata mereka membelalak. Nafas mereka memburu, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. "Wan, lihat tuh, kenapa ayunannya goyang terus ya?" bisik Joko dengan suara gemetar. "Set, jangan keras-keras, Jok. Kata bapakku itu, tempatnya sinduk," jawab Wawan, pelan tapi jelas. "Si enduk siapa?" Wawan menelan ludah. Matanya tidak berkedip menatap ayunan itu. "Gak tahu namanya, tapi dulu katanya anak kecil mati, gara-gara gantung diri di situ." Joko langsung menutup mulutnya sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca. "Serius, Wan? Tapi, kenapa nggak dilepas aja ayunannya?" Wawan menggeleng cepat. "Gak bisa. Kata orang tua sini, udah pernah dicoba, dipotong, tapi besoknya, talinya balik lagi, malah lebih kuat dari sebelumnya." Hawa di sekitar pohon itu terasa berbeda. Lebih dingin menusuk tulang. Bahkan hembusan angin pun terasa seperti napas seseorang yang berat panjang, dan mengandung sesuatu yang tidak terlihat. Krek, krek, krek. Ayunan itu masih bergoyang seperti ada yang sedang duduk di sana. Tapi tidak ada apa-apa. Setidaknya, tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Tiba-tiba, seekor anjing kampung berlari melintas. Awalnya tenang, tapi begitu melewati pohon itu, anjing itu langsung berhenti. Telinganya menegang. Tubuhnya gemetar. Lalu, menggonggong ke arah ayunan sambil mundur perlahan, ekornya masuk di antara kakinya.
"Wan, aku takut, yuk pulang yuk," bisik Joko sambil menarik lengan Wawan. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, dari arah pohon terdengar suara tawa lirih. Hihihihi, tawa itu suara anak kecil. Pelan. Tapi terdengar sangat dekat. Terlalu dekat, keduanya saling menatap. Mata mereka membelalak. Wajah mereka pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. "Kamu dengar itu? Wan?" "Dengar." Wawan langsung menarik tangan Joko. "Lari, Jok! Lari!" Mereka berlari sekuat tenaga, tanpa menoleh ke belakang. Tapi suara tawa itu bukannya menghilang. Malah, seperti mengikuti mereka. Semakin dekat. Semakin keras. Hihihihihihi. Sampai akhirnya mereka sampai di depan rumah Wawan. Keduanya terengah-engah. Napas naik turun, dada berdegup kencang seperti akan meledak. Ibunya Wawan langsung keluar, melihat anaknya lari ketakutan. "Astagfirullah. Kalian habis dari mana? Kenapa pucat begitu?" Wawan hanya bisa menunjuk ke arah pohon itu, tidak sanggup bicara. Ibunya langsung menarik mereka masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat sambil komat kamit membaca doa. "Udah kubilang, jangan pernah main deket-deket pohon itu," bisiknya dengan suara pelan, penuh ketakutan. "Pohon itu, udah lama, bukan lagi milik kita. Tapi milik mereka," dan malam itu menjadi malam pertama di mana Wawan dan Joko akhirnya benar-benar percaya bahwa cerita tentang ayunan gantung di atas pohon bukan sekedar mitos. Di kampung ini, ada satu larangan yang tak pernah tertulis, tapi semua orang tahu. Jangan pernah menaiki ayunan itu. Dulu ada seorang anak bernama Arif. Umurnya baru 11 tahun. Bocah yang ceria, aktif, dan suka sekali bermain. Suatu sore, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Arif nekat mendekati pohon itu. "Ah, cuma ayunan doang. Masa sih serem?" gumamnya sambil tersenyum kecut. Ia duduk perlahan. Talinya berdecit pelan. Tapi begitu ia mulai mendorong kakinya. Krek! Krek! Suara kayunya terdengar lebih berat, lebih menakutkan, seperti menahan beban yang tak kasat mata. Tiba-tiba, udara di sekitar berubah drastis. Dingin, menusuk, dan dari balik batang pohon terdengar suara pelan lirih. "Jangan naik ayunan itu," Arif menoleh cepat. Tapi, tidak ada siapapun. Dan saat ayunan itu bergerak lebih tinggi, hap, seperti ada yang menariknya hilang. Tidak ada jeritan. Tidak ada suara. Hanya ayunan itu yang perlahan kembali berhenti, kosong, seolah tak pernah ada siapapun yang duduk di sana. Sejak hari itu, Arif tidak pernah ditemukan lagi. Sampai kapanpun hilang tanpa jejak. Bukan sekali dua kali, warga kampung mencoba untuk memotong talinya atau menurunkan ayunan itu. Tapi anehnya, setiap kali dipotong besok pagi, ayunan itu kembali tergantung. Talinya utuh. Kayunya kembali kokoh, seperti tidak pernah disentuh sama sekali. Orang-orang bilang, ayunan itu memang bukan untuk manusia, tapi untuk dia yang menunggu, yang menetap di sana sejak puluhan tahun lalu. Ada kisah yang disimpan rapat oleh para sesepuh. Dulu ada seorang anak perempuan. Umurnya baru 7 tahun. Ia sering bermain sendirian di bawah pohon itu. Tak banyak yang tahu, hingga suatu hari ia ditemukan tergantung di ayunan itu sendiri. Sejak hari itu, ayunan itu tidak pernah lagi dipakai. Tapi,
Anehnya, setiap malam ayunan itu selalu bergoyang sendiri, seperti ada yang masih duduk di sana. Ayunan itu bukan buat kita, Le, bisik salah satu warga tua. Itu tempat tinggalnya dan akan tetap begitu sampai kiamat. Kematian memang memisahkan tubuh, tapi tidak selalu memisahkan rasa sakit, apalagi dendam. Gadis kecil yang dulu meninggal di ayunan itu, ternyata bukan meninggal karena kecelakaan, tapi karena disiksa. Dulu, dia sering diejek, dibully, dianggap aneh, karena ibunya seorang dukun kampung. Anak-anak sebaya menertawakannya, melemparinya batu, bahkan mendorongnya ke ayunan itu, lalu mengikatnya untuk mainan seolah-olah dia boneka. Tapi permainan itu berubah jadi tragedi. Tali ayunan melilit lehernya dan tanpa ada yang menolong gadis kecil itu meninggal di sana. Sejak saat itu, pohon itu, dan ayunan itu menjadi tempat di mana dendamnya tinggal. Dan dendam itu tidak akan pernah usai, sampai semua orang yang menertawakannya merasakan apa yang ia rasakan. Makanya Le, jangan suka ngeremehin orang, jangan suka nyakitin, ujar seorang kakek dengan tatapan kosong. Karena gak semua yang teraniaya bisa ikhlas setelah mati. Malam itu, sekelompok pemuda nekat uji nyali. Mereka adalah anak-anak perantauan yang pulang kampung. Bayu, Dimas, dan Aldi. Dengan bermodal kamera dan senter, mereka berjalan menuju pohon itu dengan tawa penuh kesombongan. Ah, cuma cerita orang kampung doang. Ayunan doang kok takut, kata Bayu sambil menyalakan rokoknya. Mereka duduk tepat di bawah pohon mengarahkan kamera ke ayunan yang seperti biasa, bergerak pelan sendiri. Awalnya, tidak ada apa-apa. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin. Tapi, semakin malam udara berubah, semakin dingin, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Denger gak? Bisik Aldi. Apaan? Itu suara kayak anak kecil, dan benar saja samar-samar terdengar suara. Hihihihi, tawa pelan dari arah ayunan yang kini bergerak lebih cepat, seperti ada yang mendorong dari belakang, padahal tidak ada siapa-siapa. Mereka saling pandang, wajah mulai pucat, tangan gemetar. Tapi sebelum mereka sempat kabur dari balik pohon, muncul bayangan hitam kecil, berjalan pelan mendekat ke arah mereka. Bayu, Dimas, dan Aldi kini benar-benar membeku. Tubuh mereka kaku, mata mereka menatap ke arah bayangan kecil yang perlahan keluar dari balik pohon. Sosoknya samar, tinggi sebahu orang dewasa, rambutnya panjang, kusut menutupi wajah. Hihihihi. Tawa itu terdengar makin jelas, makin dekat, dan makin nyaring. Aldi gemetar. Ia coba menyalakan senternya ke arah bayangan itu. Tapi senter itu mati. Dimas coba menyalakan kamera blank. Layar hitam. Semua alat mereka tiba-tiba rusak bersamaan. Dan saat mata mereka mulai menyesuaikan dengan gelap, mereka melihat dengan jelas sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Di atas ayunan ada sosok anak kecil. Kakinya menggantung, kepalanya tertunduk, rambut menutupi wajah, tapi tubuhnya berayun, perlahan, makin lama makin cepat seperti marah. Krek-krek. Kerak-kerak. Suara kayu seperti mau patah. Tali ayunan bergetar hebat. Dan tiba-tiba, tanpa aba-aba sosok itu, menoleh cepat ke arah mereka, haiha. Wajahnya hancur. Mata hitam bolong. Mulut sobek. Senyumnya lebar, tapi bukan senyum manusia. Lari, teriak mereka bersamaan. Keesokan paginya, warga kampung geger. Bayu, Dimas, dan Aldi ditemukan pingsan tergeletak tepat di bawah pohon itu. Wajah mereka pucat seperti orang yang kehilangan roh.
Mulut mereka komat-kamit, terus bergumam. Jangan dia, warga pun sepakat. Hari itu juga, mereka beramai-ramai mencoba memotong talinya. Dengan parang, gergaji mereka mencoba segalanya. Tapi anehnya, setiap kali tali itu dipotong, beberapa menit kemudian tali itu kembali utuh, tergantung, seperti tidak pernah diapa-apakan. Astagfirullah, potong lagi. Pak, teriak salah satu warga. Mereka mencoba lagi. Potong. Patah. Kembali utuh. Sampai seorang sesepuh berdiri, menatap ke atas, lalu berkata pelan, "Udah, percuma. Tali itu gak bisa putus, karena itu bukan tali manusia. Itu adalah ikatan antara dunia kita dan dia, ayunan itu tetap tergantung." Dan makin lama tali itu malah terlihat semakin baru, semakin kuat, seakan memang disiapkan untuk korban berikutnya. Ayunan itu tidak sembarangan mengambil korban, begitu kata Mbah Karto, sesepuh kampung yang paling dituakan. Bukan semua orang, tapi hanya mereka yang pernah menyakiti, menghina, atau menertawakan penderitaan orang lain. Mereka yang hatinya kotor, penuh sombong, penuh dosa, adalah sasaran empuk ayunan itu. Bukti itu jelas, semua yang pernah hilang, semua yang pernah diteror adalah orang-orang yang pernah berbuat buruk. Entah sengaja atau tanpa sadar. Bahkan konon, ada seorang pria sombong dari luar kampung. Hanya karena iseng, ia nekat duduk di atas ayunan. Tertawa-tawa, merekam dirinya sendiri sambil berkata, "Mana hantunya? Nih gue duduk, tuh." Gak ada apa-apa, tapi tak sampai 5 menit badannya kejang, mulutnya berbusa, matanya melotot kosong. Jatuh terguling dan meninggal di tempat. "Lihat, bukan ayunannya yang jahat, tapi karma yang bekerja lewat ayunan itu," ucap Mbah Karto lirih. Ayunan itu seperti punya mata sendiri. Menilai, memilih, dan menjemput siapa yang pantas. Malam itu, seorang pemuda bernama Randy, yang dikenal paling keras kepala di kampung, nekat mendekati pohon terkutuk itu. Dengan rasa sombongnya, dia menantang apa yang disebut warga sebagai mitos. "Bohong semua ini, cuma cerita nakut-nakutin doang," teriaknya sambil berjalan mendekati pohon. Randy pun duduk di atas ayunan. Awalnya, tidak ada apa-apa. Ayunan itu bergerak perlahan bolak-balik seperti biasa. Tapi tiba-tiba, tali ayunan itu bergetar hebat. Krek-krek. Kerak. Suara kayunya memekik, dan tanpa aba-aba, talinya seperti melilit tubuhnya sendiri. Dalam hitungan detik, tali itu menjerat lehernya, menariknya ke atas menggantung. "Ah!" Jeritannya tertahan. Kakinya menendang-nendang di udara, matanya melebar, nafasnya tersendat-sendat. Warga yang melihat hanya bisa menatap dengan ketakutan, tak ada yang berani mendekat, karena dari balik pohon terdengar suara pelan. "Satu lagi, sudah kutagih," dan setelah tubuh Randy terdiam, tali itu perlahan melonggar menjatuhkan tubuhnya ke tanah, seperti telah selesai menagih hutangnya. Sejak malam itu, warga kampung benar-benar sepakat. Ayunan itu tidak boleh lagi disentuh. Bahkan didekati pun tidak. Mereka memasang pagar bambu di sekeliling pohon. Dipasang juga papan besar bertuliskan huruf merah tebal. "Dilarang mendekat, tempat ini terlarang, kenapa nggak ditebang aja pohonnya, Mbah?" tanya seorang pemuda-muda yang baru pindah ke kampung itu. Mbah Karto menggeleng perlahan. Karena yang salah bukan pohonnya, bukan ayunannya, tapi dosa manusia itu sendiri. Selama manusia masih suka menyakiti, menghina, menertawakan penderitaan orang lain, maka tempat ini akan tetap jadi penagih buat mereka yang lupa bahwa hidup itu harus saling menjaga. Hingga hari ini, pohon itu masih berdiri. Ayunan itu masih tergantung. Dan kadang, pada malam-malam tertentu terdengar suara.
Krek krek krek, diselingi tawa pelan. Hihihihi, pertanda. Dia masih di sana menunggu dan akan selalu menunggu siapapun yang layak untuk ditagih. Pesan moralnya adalah, jangan pernah menyepelekan luka dan penderitaan orang lain. Mulutmu, sikapmu, bisa jadi doa buruk bagi hidupmu sendiri. Karena tidak semua orang yang mati bisa ikhlas melepas dunia. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.